Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Teman-teman, yuk kita mau mulai ibadah. Kita satukan hati kita mau mulai doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan cintanya Tuhan bagi setiap kami yang ada di tempat ini, pribadi lepas pribadi ya Bapak. Bapak yang baik, saat ini kami datang di tempat ini membawa hati kami, membawa hidup kami sebagai persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami mau undang Engkau hadir di tempat ini. Engkau berkati setiap kami Bapak yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan buat peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Engkau berkati buat WL Singer, semua yang ngambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan buat hamba-Mu yang membawakan sharing Tuhan, membawakan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ada berapa banyak dari jemaat Tuhan yang merasa diberkati selama 1 minggu ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing it more loud. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing it together. Every praise is to our God.
Firman Allah berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita siap untuk melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menyalakan roh kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Kerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan semua duduk kembali. Kita percaya bahwa kita harus membiarkan roh kita menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan, amin. Sebab kita tahu bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita hanya untuk melayani Tuhan, amin. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan bahwa kita adalah bukti dari kebesaran Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memakai engkau lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami adalah bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan. Aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami Bapa hanya untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memilih kami Bapa. Engkau sudah menyiapkan rancangan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami mau jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan,
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Kami memberikannya kepadamu Tuhan Yesus. Segenap jiwa kami Bapa, segenap raga kami mau serahkan kepadamu saja Tuhan. Pakai hidup kami terus Tuhan untuk menyenangkan-Mu, untuk melayani-Mu selalu Tuhan Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Senang semuanya tuh bangkit berdiri. Kita katakan lebih lagi. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Dengan segenap hati katakan, I give you my soul. Yes, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, give you my heart, I give you my soul, I live for you. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku mau hidup masa depanmu untuk Tuhan. Yes. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake,
Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Berikan sorak-sorai, berikan hatimu, tanganmu untuk Tuhan. Kirala batah karaba syandara batah karaya basyikiara laba. Kinara batah karaba sindiara laba syikiara laba. Dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih Tuhan? Hanya dengan menyerahkan hatinya, hanya dengan mengerahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk tunduk di masa mudanya, di masa yang usia yang begitu gemilang, di usia keemasan. Kami glowing Tuhan, kami glowing bersama dengan Tuhan. Hirala mata karaya basyiki, ini kami anak-anak mudamu Tuhan. Kami di usia yang sangat efektif Tuhan. Kami pemimpin-pemimpin di masa yang dekat ini. Tuhan sedang panggil kami, Tuhan sedang bentuk kami, Tuhan sedang perlengkapi kami. Terima kasih sudah memilih kami. Biar kami berkata, Tuhan ini hidupku, ini jiwaku. Biar aku persembahkan persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan. Karena kami adalah eagle di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk. Nasihati kami orang-orang muda ini. Biar kami punya telinga yang tajam kepada nasihat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami punya roh yang tunduk Tuhan. Oh, yang tunduk kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak dunia. Karena kami ini orang-orang yang otentik Tuhan. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, ketika kami melihat cermin diri kami dalam Alkitab, kami bukan orang yang KW, tapi kami orang yang otentik, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ada gambar Kristus di dalam diri kami. Karena kami menjadi orang yang original. Oleh karena Kristus sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang memberkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang siap bersama berkata, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Orang muda lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Come on, lebih semangat lagi. Oke, silakan duduk. Shalom semuanya. Ini memang sengaja dibuat remang-remang ya. Oke teman-teman, hari ini kita belajar lagi, kita terus diperlengkapi ya teman-teman. Untuk belajar jadi Raja Wali yang dewasa, yang melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Menjadi Raja Wali yang benar-benar Raja Wali, bukan bebek yang pura-pura jadi Raja Wali. Ya seperti tema kita hari ini, otentik versus KW. Otentik versus KW. Siapa di sini yang suka barang-barang yang ori, otentik? Siapa yang suka, yang mau beli? Siapa yang pernah beli yang KW? Kak Esther angkat tangan. Tidak semua ya kan? Ada yang ori, ada juga yang KW. Tapi kalau bicara tentang pribadi, jangan jadi pribadi yang KW. Oh, aku KW super loh. Gitu kan, aku KW apa lagi? Premium. KW namanya tetap kah? Tetap KW. Kalau otentik, nah, teman-teman, firman Tuhan bilang gini, kita itu waktu Tuhan izinkan dikandung di dalam perut mama kita, orang tua kita, Tuhan sudah ditanamkan di sana sesuatu yang original. Apa itu? Di dalam Mazmur 119 dikatakan originalnya kita itu kita diciptakan, direkam di tempat-tempat yang tidak kita tahu. Itu kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Itu orang-orang yang autentik, orang-orang yang original itu gitu. Dia paham gambar dirinya itu bukan barang KW, ya.
tapi dia barang yang otentik sehingga apa? Dia tahu, dia punya gambar diri itu, dia tahu gambar dirinya itu sudah pulih, gambar dirinya itu bahkan mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi semakin hari itu semakin dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia ngerti, aku bukan sebuah produk gagal, aku bukan sebuah produk yang kata orang ini anak terjadi karena kecelakaan. Gak ada. Semua orang yang sudah lahir dan dibesarkan itu tidak ada karena ketidaksengajaan. Kenapa? Tuhan yang kasih pertumbuhan, Tuhan yang kasih pemeliharaan. Ada satu kali temannya Kak Esther, sedikit ya cerita ya. Dia hamil di luar nikah, dia mau gugurkan kandungannya. Dia pakai berbagai cara, tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Ketika Tuhan mengizinkan pembuahan itu terjadi, ya sperma bertemu dengan ovum ya. Kalian lebih hafal gitu ya. Itu terjadi, berarti ada kehidupan di dalamnya dan Tuhan pelihara. Dia pakai berbagai cara, Kak Esther nggak perlu kasih tahu lah ya. Nanti ada pula yang terinspirasi payah itu kan. Dia pakai berbagai cara sampai yang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Tapi anak itu tetap lahir besar ganteng gitu, ganteng. Orang boleh bilang itu kecelakaan, orang bilang itu anak yang tidak diinginkan, tapi Tuhan menginginkan. Kalian tahu penyanyi apa tuh yang orang kulit hitam tuh? Jadi lupa Kak Esther yang nyanyi bukan 10,000 ya. Siapa tuh? Dia juga anak yang kata orang lahir dari kecelakaan gitu kan. Bahkan dia nggak tahu. Siapa tuh? Yang orang hitam itu? Tapi dia divorce sih belakangan saya baca gitu ya. Tapi dia cerita ya bahwa dia itu tidak diinginkan dunia, tetapi mamanya berjuang. Karena apa? Dia tahu identitas dirinya itu bukan KW tetapi otentik. Dia dahsyat, dia diciptakan Tuhan dalam kedahsyatan yang luar biasa. Karena itu teman-teman, apa yang dikatakan Amsal ini harus digenapi dalam diri kita karena kita otentik. Amin. Ya, kita otentik. Yuk kita baca sama-sama Amsal 22 ayat 29, Amsal 22 ayat 29, 23 ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Barang yang original itu tidak dipajang di Tanah Abang. Tidak dipajang kalau di sini di mana? Tidak diciptakan itu tujuannya itu untuk dipajang. Misalnya dipajak, mana itu pajak dekat rumah kita itu? Kami di Helvetia. Enggak. Dia dipajang, dia diciptakan itu untuk dipajang di tempat-tempat yang mulia. Ya kan? Makanya kalau yang barang yang original lihat. Ya jalan ke Singapura, pergi ke Orchard, ya kan? Ada store-store-nya gitu di situ kan? Atau orang yang suka belanja, itu mahal. Kenapa? Karena Alkitab udah bilang begini kok, bahwa sesuatu yang diproses dengan baik itu tidak ditempatkan di tempat-tempat yang hina, tetapi tempat yang mulia. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Orang yang punya skill yang baik, orang yang punya karakter yang baik, orang yang tahu dia dipanggil untuk mempersembahkan tubuh jiwa rohnya, mau di dunia pelayanan, di dunia pekerjaannya, itu dia seolah-olah bekerja untuk Tuhan. Orang seperti ini, orang-orang muda seperti itu sedang Tuhan asa, Tuhan akan tempatkan di tempat-tempat yang mulia. Dia berdiri di hadapan raja-raja, bukan di depan tukang ojek. Satu hari dia akan berdiri di hadapan para pembesar-pembesar. Mungkin sekarang sebagai orang muda masih merintis karir, masih merintis jalan hidupnya, masih kuliah. Ada banyak cita-cita mulia yang kalian udah tuliskan mungkin ya. Siapa yang sini punya dream big? Dia tulisin. Biasa orang muda gitu ya, Kak Esther dulu di buku harian. Itu jadul. Kalau sekarang ya kan ada beberapa dari yang Kak Esther tahu, ada orang muda mereka suka nulisin ya. Dihias, tempelin di kamarnya, ini dream big saya. Saya mau jadi ini, saya mau punya mobil ini. Ada yang salah nggak dengan itu? Enggak. Itu impian, itu semangat orang muda. Dulu ada satu anak rohani, dia bilang satu hari mama aku mau punya mobil yang ini. Bener, dia dapat dari XL, dapat mobil. Karena
Ya, tapi nggak semua orang seperti, tapi dia punya dream big gitu kan. Karena apa? Karena dia percaya firman Tuhan. Bahwa orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, dalam karakternya itu tidak berdiri di hadapan orang hina, tapi di hadapan orang yang mulia. Satu kali Kak Esther gini, pernah punya mimpi terbesar sebagai, ditanya sama Kendrick. Waktu itu Kendrick ini teman penulis, kami naik sepeda motor pulang dari wawancara. Sebagai penulis, mimpi besar lu, terbesar lu apa? Gak mungkin saya bilang menulis biografinya tukang beca gitu kan, gak mungkin. Saya bilang, saya sebagai penulis rohani Kristen, mimpi terbesar saya mau nulis biografinya Pak Niko. Mungkin gak? Waktu itu gak mungkin. Kenapa? Gak ada jalur untuk ke sana. Tapi itu Kak Esther tulis di buku visi, sampai sekarang buku visinya ada. Ya, Kak Esther tulis di buku visi, ini dream big-nya saya. Saya tahu saya diciptakan itu untuk sesuatu yang dahsyat. Waktu berjalan, Kak Esther terus mengasah sebagai penulis. Ya, makin tajam sebagai penulis, makin tajam. Satu hari Kak Esther diajak nulis, tapi gak jadi. Nulis Pak Niko, buku punya Pak Niko. Gak jadi, ya sedih. Mimpi besarku belum, tetapi ternyata ada proses waktu. Gak lama, mungkin sekitar 3-4 tahun, gak lama ya, 3-4 tahun ya udah lulus kuliah itu Kak, gitu kan. Gue harusnya itu gue udah graduation itu, udah mau ambil S2 gitu kan, kalau 4 tahun gitu. Teman-teman, kalau kita jalani ya semuanya, kita tahu ada sesuatu yang dahsyat di depan yang Tuhan kasih karena kita ini otentik. Kita punya goal yang besar di dalam Kristus Yesus. Enggak lama, ya tahun 2012-2013 Kak Esther diajak nulis tentang bukunya Pak Niko. Bener-bener akhirnya buku itu selesai, Kak Esther berdiri di hadapan raja-raja didoain. Waktu buku itu selesai, serahkan sama Pak Niko, ini bukunya. Di situ Kak Esther ngerti, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. So teman-teman, gak ada yang akan hilang ketika kalian duduk di kaki Tuhan, mencari keoriginalan kalian di hadapan Tuhan itu, mencari isi hati Tuhan itu, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, berguna dan membangun. Karena kita ini adalah orang-orang yang original. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan satu kali Tuhan bilang, kamu akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang hina. Kamu akan menjadi pemimpin di masa depan. Kamu akan menjadi orang yang sukses. Itu kita perkatakan karena apa? Janji Tuhan, masa depan orang yang takut akan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Gak ada yang amin. Gak usah takut, orang tuaku sekarang begini Kak, orang tuaku divorce, orang tuaku gak punya duit. Benar itu kenyataan. Tapi kau harus naik ke hukum, itu hukum alam, tapi kau harus naik ke hukum roh, hukum iman. Dimana kau lihat, sekalipun orang tuaku seperti ini, sekalipun kondisi keluargaku seperti ini, sekalipun orang tuaku gak sanggup, sekalipun seperti ini, tapi aku masih punya Bapa di surga. Bapa di surga yang ciptakan aku, dia yang tahu mendesain aku untuk apa? Aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. Halo? Halo? Aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. Ayo katakan 2, 3 ya. Bukan orang yang antusias ini suaranya. Aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. Ayo dong dengan penuh semangat, semangatin dirimu. 2, 3 ya. Ya, katakan dengan iman. Tutup matamu. Katakan 3 kali. Kak Esther akan pandu, aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. 1, 2, 3 gitu ya. 3 kali nanti kita declare. Tutup matamu sayang, tutup matamu, bilang di hadapan Tuhan dengan perkataan iman. Biar ini jadi imanmu. 1, aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. 1, 2, 3. Aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. Aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. Aku didesain untuk berdiri di hadapan raja-raja. Taruh itu dalam hatimu, dalam imanmu. Biar itu jadi benih yang akan tumbuh, membuat engkau menjadi pohon yang besar dan rindang berbuah lebat. Nah, teman-teman,
Kalau dari sisi etimologi atau akar katanya, otentik itu berarti genuine, original, ya, native, pristine, sincere, ya kan? Tapi kalau KW itu fake, ya, kualitasnya imitasi, tiruan. Tapi kita belajar bagaimana sih supaya kita memantaskan diri kita. Kita ini diciptakan otentik sama Tuhan. Jadi orang muda yang punya semangat, jadi orang muda yang bergairah, jadi orang muda yang mau meraih cita-cita, jadi orang muda yang mau mengikuti kehendak Bapa itu bagaimana? 3 hal ini harus kita bangun di dalam diri kita, teman-teman. Namanya 3C, ya. Yang pertama, cari apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Berdoa. Pencipta kita punya maksud tersendiri. Ya. Ada 8 kecerdasan, coba next dulu. Calling kita. Ya, panggilanmu di mana? Di 8 kecerdasan ini, 8 macam intelijensia ini. Apakah engkau di kecerdasan bahasa, linguistik? Mungkin kau nanti jadi diplomat, mungkin kau bisa jadi interpreter, ya. Mungkin jadi penulis, jadi reporter. Apakah Tuhan menanamkan callingmu di bidang matematika, jadi IT, ngerti apa? Logaritma ya, yang begitu-begitulah. Kak Esther nggak tahu lah, ya. Mungkin kau di visual spasial kah? Ya, mungkin kau di kinestetik olahraga. Ya kan? Lihat anak Tuhan yang kemarin bawa emas dari Tokyo ya. Tiba-tiba gila hadiahnya ibu jubuneng bejibun dikasih negara, dikasih di endorse sama perusahaan-perusahaan. Aduh, keren. Itu kecerdasan kinestetik. Jadi tidak dibatasi. Ada kecerdasan musikal nih, yang tukang pencet-pencet ini tukang pijit. Tukang pijit. 1 kali dia bisa dibayar mahal, bisa jadi 1 miliar. Amin gak Bang? Bang, amin gak? Ketika dia nanti main satu saat di hadapan presiden. Berapa kok sekali mencet? Kan kali pijit. Lo kan ada artis-artis dibayar sekali nyanyi 500 juta. Why not? Kalau dia terus mengasah, ada namanya naturalis. Ya, jadi pelukis. Ada yang interpersonal, ini orangnya ceria. Ya, ini biasa jadi sales marketing. Ini temannya Kak Esther nih. Ceria, selalu bawa keceriaan di mana-mana. Gampang terconnecting sama orang, ya. Bisa jadi sales marketing. Wah, ini biasanya ini duitnya banyak ini. Kalau orang yang punya interpersonal ini, intrapersonal juga. Ini kurang lebih sama, hampir sama kecerdasan ini ya. Coba balik ke atas yang tadi. Nah, bukan. Kalau kita sudah tahu calling kita itu di 8 kecerdasan itu asah. Namanya kompetens atau kompetensi. Ini skill ya. Kau punya kerinduan main musik. Kalau punya duit, orang tuamu punya duit ya, punya uang, kau latih. Jangan bilang simpan-simpan. Itu talenta jangan disimpan. Kembangkan, pertajam. Latihan gitar tiap hari, ya kan? Belum mauin musiknya udah gini-gini kau sendiri. Latih. Mulai. Nggak harus jadi di gereja, mungkin di sekuler. It's okay, tapi hatimu, otentikmu, identitasmu jangan kau lepas sebagai anak Tuhan. Main dengan kejujuran. Apa yang menjadi skillmu? Jadi desainer, jadi gamer. Ya kan? Ada kan yang gamer penghasilannya luar biasa, tapi jadilah orang yang otentik. Kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Latih kompetensimu, tapi jangan lupa bangun karakter. Karakter Kristus. Jangan pernah dilepas. Jangan tukarkan Kristus dengan perempuan yang mulus, yang kinclong. Itu karena skincare-nya. Tua juga nanti dia, keriput juga dia. Jangan kau jual imanmu. Hai wanita-wanita karena laki-laki berdompet tebal. Tapi kau lari dari jalan Kristus. Kenakan itu jubah karakter. Sekali Kristus tetap Kristus. Kristus itu murah hati, aku murah hati. Kristus itu jujur, aku jujur. Kristus itu suka kerjasama dengan semua orang. Maka kerjasama dengan semua orang. Jangan cuma kau yang mau dimaklumi. Kalian harus mengerti saya. Kalian harus maklum sama saya. Kamu gak ngerti. Di dunia ini tipe orang berbeda-beda. Karena itu diajarkan terima orang lain seperti kita mau diterima sama orang lain. Amin. Amin. Itu good karakter. Itu karakter Kristus.
ketika kalian sudah ada di dunia kerja, kalian jadi mahasiswa, mungkin masih daring, tapi nanti ada kerja kelompok. Pendapat kita kadang diterima orang, pendapat kita kadang ditolak, gak apa-apa. Itu menajamkan kita untuk enggak selfish, untuk enggak ego. Kita belajar, oh ternyata begini, pahit nggak, sakit nggak? Sakit, sakitnya tuh di situ. Ya kan, sakitnya itu di situ. Tapi sesuatu yang sakit itu baik. Kadang-kadang sesuatu yang pahit itu baik. Obat, jamu, enak nggak? Enggak, pahit. Tapi itu bagus. Kurkuma bagus nggak? Enak nggak? Nggak enak. Tapi itu bagus menaikkan nafsu makanmu. Tapi itu bagus untuk levermu. Ya, oke. Lanjut. Ada 3 yang namanya etos kerja Kristen. Tadi ini juga Kak Esther kupas di ibadah 1 dan 2. Ya, makanya di situ bukan. Oh iya, terus. Mundur. Developing yourself. Ya, harusnya ada bacaan di atasnya ini, kayaknya bacaannya lari. Di tempat Kak Esther ada. Ya, ini dia ya. Berlengkapi dirimu dengan 3 etos kerja Kristen yang akan membentuk kita menjadi orang-orang muda Kristen yang otentik, bukan yang KW. Nanti kita lihat, bahas sedikit saja tentang yang KW ya. Bagaimana caranya? Bentuk diri kita, mauin kita ini bekerja dengan 3H. Ya, gunakan tangan, hand, gunakan head, kepala, dan gunakan heart, hati ketika kita kuliah, ketika kita kerja. Ya, ini berlaku di semua sisi kehidupan. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya. Etos kerja yang pertama, bekerjalah dengan tangan. Jadilah orang yang rajin, jangan berpangku tangan. Ya, boleh jadi kaum rebahan tapi jangan lama-lama. Halo. Tiap hari rebahan, gak ada kuliah, rebahan main game, habis killing time-nya di game. Kau bakar waktumu di situ. Kak Esther mau bilang gini, mumpung kalian masih muda, isi waktu kalian dengan banyak membaca, baca buku-buku yang mengembangkan kompetensi kalian, yang mengembangkan skillnya kalian. Minat kalian di mana? Kalian mau jadi apa? Menjadi orang IT, bacalah yang sesuai dengan IT. Kalian mau jadi apa? Menjadi lawyer, bacalah itu buku-buku yang untuk jangan buang waktu hanya main game bareng sendiri di rumah ya, di kamar pasang headset. Terus ngomong kayaknya udah rame, iya kaulah kesini. Dari pagi sampai malam begitu, apalah nasibnya ini. Alkitab bilang orang seperti ini belajar dari semut. Ya, yang membuat makanannya, membangun makanannya di musim panas, karena musim dingin nggak mungkin dia bekerja. Kalau nggak dibangunnya, tidak dikumpulkan makanan di musim panas, maka musim dingin dia akan binasa, kelaparan. So teman-teman, boleh nggak main game? Boleh nggak? Boleh. Tapi batasin, ada power hour-mu untuk ngerjain kuliah, power hour-mu untuk baca buku, kasihlah. Untuk baca buku 15 sampai 30 menit, buku pengembangan diri ya. Kau akan terbakar. Kau akan bersemangat. Beli itu, investasi dengan buku-buku. Kalau kalian gak suka dengan textbook atau buku cetak, e-book. Kalian kan orang-orang milenial, sukanya begitu, begini terus mantengin gitu kan. Sampai matanya merah-merah. Gak apa-apa, tapi beli. Baca. Asah kompetensimu. Supaya apa? Jadi orang yang rajin. Bantu orang tuamu. Jangan orang tuamu yang cuci piringmu. Siapa kau? Aku inces, aku queen. Iya, kau dapatmu nanti orang yang ini, kau dapatmu tukang becak, janganlah. Tapi kan kita nggak tahu. Nanti gini, pembantuku 10 loh. Halu. Nanti ada pembantu yang mijitin aku. Kalau kau bercandaan sih oke saja. Tapi itu belum tentu di dunia nyata. Karena itu jadi orang muda yang rajin, tanggung jawab dengan dirimu. Ya, bila perlu kau cuci gosok itu pakaianmu. Masih enak sih di Indonesia, kau masih bisa punya pembantu. Tapi kalau udah kuliah di luar negeri, siapa sini yang kuliah di luar negeri?
Saya banyak dengar Kak Esther sih belum pernah kuliah di luar negeri, tapi dengar dari teman-teman Kak Esther. Sekarang dia orang IT. Apa antar kami nyuci? Nggak ada di sana pembantu, mana sanggup katanya. Bahkan kerja jadi tukang cuci piring di McD. Nggak cukup yang dikirim orang tua. Oh, pantas dia berhasil. Orang tuanya di Jakarta tajir melintir. Tapi dia punya sikap itu, dia mau kerja dengan tangan. Kita harus ringan tangan menjadi orang yang proaktif. Anak-anak, adik-adikku, teman-teman yang ada di sini jadi orang yang proaktif. Artinya apa proaktif? Artinya punya inisiatif, nggak usah tunggu disuruh. Jangan bekerja seperti robot, punya inisiatif. Tanya, boleh nggak aku begini, boleh nggak aku kerjain ini. Thoughtful, cerdaslah sedikit. Maka kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Amin. Siapa di sini orang yang mau extraordinary people? Mau jadi extraordinary people, orang yang di atas rata-rata. So behave, pantaskan dirimu untuk mencapai itu. Ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Baca sama-sama yuk, 2-3 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi, ya kan? Semua kita kan akan mati. Tapi nanti di sana nggak perlu kerja. Yang kerja itu di sini. Karena itu kerjakan segala sesuatu. Karena itu segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu kerjakan dengan sekuat tenaga. Bro, sis, jangan hitung-hitungan, tenagamu nggak akan habis. Kalau udah capek ya berhenti. Jangan gini, enak aja. Dia di sini, enak aja dia. Aku mah diam aja kipas-kipas. Hei, nanti kebawa-bawa ke dunia kerja. Kalau orang yang akal-akalan seperti ini, enggak punya tangan yang rajin, nanti gitu. Bagianku kan sudah ini, tapi giliran nanti dia minta tolong sama orang, tolong. Siapa yang mau nolong kalau berkali-kali? Orang seperti ini, ya, orang seperti ini tidak akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya suka lihat anak muda yang rajin. Mungkin orang tuanya terbatas. Mungkin perekonomian orang tuanya terbatas. Mungkin terjadi gejolak dalam keluarganya. Tapi dia rajin. Dia inisiatif. Bagaimana? Wah, ini pasti orang pasti berhasil. Ini orang pasti berhasil. Orang seperti ini perlu disupport, perlu didorong. Itu adalah kalian. So behave. Ya, pantaskan diri kita punya habit menjadi orang yang bekerja dengan tangan. Ada contoh di situ Pak Dadang yang bekerja dengan tangannya ya. Pak Dadang ini dia beli gelondongan tempat apa namanya untuk benang-benang wol dari pabrik itu kan dibuang. Dia ambil itu modal nol, ya dia ambil pabrik di Bekasi atau di mana ya. Tapi dalamnya ada lubang bisa buat celengan. Dan dia buat sesuatu yang kreatif, dia gunakan tangannya, dia bisa melukis. Dia lukis menjadi sesuatu yang personal, yang otentik, gak bisa ditiru di mana-mana. Misalnya, ya Gary mau punya celengan seperti itu, dia tulis namanya Gary dengan apa, mau dilukisin apa. Dia jual, orang order, ditungguin di situ. Lihat, ini data tahun 2010 kalau nggak salah, Kak Esther ambil dari koran. Penghasilannya zaman itu 1 bulan itu 7,5 juta. Kau tamat S1, siapa sini yang gaji 7,5 juta? Jujur kau, jujur. Gak ada. Gak ada, kecuali kau mulai bisnismu sendiri. Itu pun kadang-kadang kalau mulai bisnis 2-3 tahun itu malah rugi dulu kan, investasi kan. Bapak ini karena dia kerja keras. Dia mengerjakan apa yang ditemukan tangannya. Gajinya gak usah dibawa perintah orang lain. Dia cuma duduk di terminal Kampung Melayu, dia lukis, orang datang beli. Orang sebulan 7,5 juta cuy. Keren. Yang kedua, ketika kita menjadi orang-orang yang original, orang-orang otentik, bekerjalah dengan pikiran kita. Apa artinya bekerja dengan pikiran? Use your mind, use your brain. Jangan malas mikir. Banyak orang sekarang malas mikir, udahlah stres aku, malas mikir. Ya Allah, malas mikir, ketemu masalah, didiamin, gak diselesaikan. Di Alkitab bilang gini, satu kali Tuhan Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, dalam Matius 10 ayat 16.
Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kita bahas cerdik seperti ular dulu, tulus seperti merpati nanti di poin yang ketiga. Cerdik seperti ular itu artinya apa? Gunakan pikiran, berpikir secara analitis, berpikir secara kreatif, berpikir secara berurutan atau sekuensial ya. Jadi begini, teman-teman, kamu sebagai mahasiswa, sebagai pekerja itu harus berpikir itu berdasarkan data. Jangan kayak apa sih, kantong rombeng. Berpikir dengan data. Kerjakan segala sesuatu sesuai data. Jangan ngarang-ngarang gitu ya. Berpikir kreatif. Cara ngerjakannya gimana? Yang Kak Esther tahu kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Itu bangkitkan, tanamkan dulu. Kita punya mindset dulu. Ya, supaya itu mendrive hidup kita, itu memimpin hidup kita. Jadi pribadi yang punya kualitas itu original, bukan KW1, bukan KW super, tapi kualitasnya original, otentik. Ada contoh. Nah, ini contohnya lagi ya. Ibu Wayan, orang Bali nih ya. Dia mengubah sampah menjadi emas. 1 tahun dia suruh orang kumpulin sampah. 1 tahun itu 10 ton sampah diolah menjadi handicraft, menjadi ya itu seperti itu, bunga-bunga, bisa juga jadi pajangan ya, dijual kemana gitu. Nah itu dijual sama dia per piece-nya itu antara 15.000 sampai 1 juta. Dan waktu Kak Esther baca ini di koran, zaman itu masih cetak ya, itu banyak orang yang kerja sama dia, ngumpulin sampah, diajarin ini segala macam. Aduh. Dan orang itu dia menjadi berkat dengan cara apa? Ketika dia bekerja menggunakan ide-ide yang kreatif. Ini buat ini. Dan dia hanya jadi supervisor, supervisi. Ya, dia hanya jadi mentornya aja, coachingnya, dia coachingin, dia mentoring itu orang-orang. Kak Esther sekarang lihat zamannya itu luar biasa. Milenial seperti kalian itu lebih pintar dari kami kaum kolonial. Kalau kami dulu nggak ada yang ngajarin, persaingannya lebih ketat gitu kan. Kalau sekarang semua ide ada di YouTube, mau cari di Opung Google juga bisa. Tanya ponakan gini, tunggu ya, aku cari di YouTube, tiba-tiba selesai. Kalau kami handphone salah sedikit, bawa ke tukang servis. Kalau kalian, berarti kan sebenarnya Tuhan kasih di generasi kalian, generasi di mana kalian masuk dalam revolusi industri ini, otak kalian itu lebih kenceng, lebih kreatif daripada otak kami kaum kolonial. Ya, kalian milenial. Amin. So, itu berkat Tuhan yang besar loh teman-teman. Kualitas kalian harus di situ. Jadi orang-orang kreatif, penuh pencipta. Ya, jangan plagiat. Plagiat nanti diperkarakan pula, ya kan, disomasi. Yang terakhir, ya, orang yang punya kualitasnya original, otentik itu bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Apa maksudnya? Seperti tadi kata firman Tuhan, tulus seperti merpati. Artinya tidak mengakal-akali, tidak membuat suatu produk yang harmful. Yang harmful itu artinya merugikan orang lain, membuat orang lain celaka, membuat orang lain sakit. Ya. Bekerja dengan hati. Apa maksudnya? Di sini paling enggak ada 6 poin. Bekerjalah dengan hati yang jujur, ya. Jangan ada neko-neko. Jangan ada tipu muslihat, jujur. Orang jujur pasti mujur. Nah, ya. Kowe jujur angat-angat, orang jujur pasti mujur. Enggak nyambung. Hanya baru sekelibat aja di otak. Yang kedua, bekerjalah dengan hati yang bertanggung jawab. Karena kita tidak bekerja untuk manusia. Dikatakan di ayat panduan kita bulan ini tentang integritas dalam ministry and work itu ya. Kerjakanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, ya kan? Berarti ketika kita bertanggung jawab untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Walaupun itu pada akhirnya akan dirasakan oleh manusia atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bekerjalah dengan antusias, dengan semangat. Jangan sigale-gale. Tahu sigale-gale enggak? Jangan letih lesu, semangat pagi-pagi, yes.
Semangat. Kak Esther kalau lagi malas mager gitu ya. Mager banget, otak buntu gitu ya, langsung mandi, dandan, pakai lipstik. Kak Esther kan kerjanya dari rumah. Ya kan? Terus gini lah, ngapain tante pakai lipstik? Aku menyemangati diriku. Orang aja kalau lihat aku lecek, orang aja malas, apalagi diriku aja malas lihat diriku lecek, apalagi orang. So kalau saya lagi bener-bener mentok bete itu mandi langsung seger. Wow, udah melukis lah kan, lukis kiri, lukis kanan, lukis di sini. Mulai buka meja kerjanya, gitu. Next, biar kita cepat. Ini dikit lagi. Bukan, masih dengan hati tadi. Kerja dengan hati yang taat, kerja dengan hati yang tulus, ingat jangan neko-neko, dan kerja dengan kasih. Teman-teman, Kak Esther ini kan pendeta. Tapi Kak Esther belajar jadi tent maker, enggak terima gaji dari gereja dari dulu, walaupun ditawarkan Kak Esther pilih untuk tidak. Karena apa? Kak Esther belajar Tuhan suruh kita kerja dengan tangan, Tuhan suruh kerja dengan kepala, Tuhan suruh kerja dengan hati. Karena itu teman-teman, waktu pandemi kemarin Kak Esther tuh produksi ya, pelayanan kan off semua. Ya, pemasukan itu hampir nol. Walaupun Kak Esther masih ada bisnis di skincare, ya. Tapi kan orang mikir gitu. Kemudian Kak Esther doa, Tuhan apa? Gali firman Tuhan, gali lagi sumur yang pernah. 2015 Kak Esther pernah produksi abon. Begitu pandemi, ada modal cuma 75.000. Jangan bilang gak ada modal, minta sama Tuhan. 75.000 modal Kak Esther buat yang namanya abon. Kak Esther bangun bisnis tanpa modal. Zaman itu pernah satu hari omsetnya 1,6 juta. Gila kan, 1,6 juta loh sehari loh. Itu gaji orang sebulan. Jangan-jangan ada yang sejuta gaji orang sebulan ya kan. Ini cuma di rumah ngupas-ngupas bawang buat abon. Sayang abonnya udah habis ya. Tadi dijual habis. Jadi teman-teman udah kayak gitu kan, masak. Ada orang yang tolong jadi kurir yang ngantar bahan-bahannya ke rumah. Masa pandemi Kak Esther gak usah ke pasar. Use your brain. Gunakan otakmu, gak usah terlalu capek. Itu kan keluar belanja apa, di luar banyak virus. Udah produksi. Dulu namanya abon es cim, Esther Cimamora. Biar dikirain orang Chinese yang buat. Kan orang Chinese kan makanan enak-enak kan. Untung gak encim. Ada yang bilang encim aja. Kak Esther taruh ya polling, nama yang baik apa, es cim apa encim. Ada yang bilang encim aja, encim udah pasti makannya enak. Saya bilang es cim lebih enak, kenapa? Hamba Tuhan yang diurapi. Cie. Laku teman-teman, diekspor ke Hong Kong walaupun cuma sekali karena keterbatasan transportasi. Mereka minta lagi tapi saya bilang enggak lah, capek ngurus ke sana, ngurusinnya capek saya bilang. Tapi hari itu Kak Esther bisa nolong hamba-hamba Tuhan yang janda dari uangnya itu. Kenapa? Use your heart. Berkat yang ada pada kita itu gak sepenuhnya milik kita. Ketika saya bekerja keras itu ada miliknya janda-janda. Miliknya ada mahasiswa yang perlu dibantu uang kuliahnya. Karena dirumahkan kan masa pandemi. Ayo kamu bantu saya bantu uang kuliah kamu. Puji Tuhan, Tuhan berkati. So bangun, cari calling kita, bangun karakter kita, pertajam kompetensi yang skill yang ada dalam diri kita dengan apa? Pakai tanganmu, pakai kepalamu untuk kerja. Jangan biarkan ini original. Ini kalau original 0, tapi otak kalau dia udah original udah dipakai sekian persen itu makin mahal. Makin mahal. Pakai hatimu yang dipenuhi dengan kasih tanggung jawab. Maka kalau Tuhan lihat dari surga, oh ini orang muda ini bisa dipercaya. Dia bertanggung jawab dalam perkara kecil. Maka aku akan buka bisnis-bisnis yang besar. Aku akan buka, kenapa? Karena dia sudah punya kapasitas. Dia sudah punya kapasitas yang besar. Apa yang besar? Karakternya. Good karakter. Skillnya tajam. Dia tahu punya callingnya ada di situ. So Tuhan tinggal bilang gini, cut. Angkat hidupnya si Christian, angkat hidupnya si Gary, angkat hidupnya Jessica, angkat hidupnya. Dan tiba-tiba
hadir kairosnya Tuhan dalam hidup kalian. Dan firman Tuhan tadi itu dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Amin. Mari bangkit berdiri sama Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Teman-teman, jadi pribadi yang otentik karena engkau dahsyat, diciptakan dahsyat dan ajaib. Jangan yang KW itu malas, KW itu peniru, KW itu suka menyudutkan orang lain, KW itu malas mikir, KW itu jadi plagiat, KW itu gak ada ide. Dia membiarkan otaknya original tapi dirinya kualitasnya KW. Tuhan gak mau. Tuhan mau kau jadi raja wali dengan kualitas original. Amin. Angkat tanganmu bilang, Lord, I offer my life to you. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Taruh tangan kananmu ke surga, tangan kirimu didadakan, katakan, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ekspresikan di hadapan Tuhan, berdoa imani kata-kata ini, dan Tuhan mau kau menjadi pribadi yang biasa karena kau original, kau otentik di hadapan Tuhan. Yang berkenan padamu, ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau ciptakan dahsyat dan ajaib. Tapi kedahsyatan dan keajaiban itu kami tahu itu tidak datang dengan sendirinya tanpa kami gali. Engkau suruh kami berproses. Engkau suruh kami berproses. Biar orang-orang muda yang ada di sini memahami. Kami memahami kami sedang ada dalam proses untuk berdiri satu hari kelak di hadapan raja-raja. Berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan orang yang terhormat. Bukan di hadapan pecundang ya Tuhan. Karena masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Yaitu masa depan yang penuh harapan. Aku berdoa, jika ada yang punya gambar diri yang salah, Kau benerin ya Bapa. Recovery Tuhan, baharui Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin kondisinya, kondisi orang tuanya, perekonomiannya, mungkin pengalaman pahit dari masa kecil. Tapi aku berdoa Tuhan, biar kami melihat diri kami sebagai pribadi yang diciptakan otentik sama Tuhan. Kami asli dan satu-satunya kami handmade. Kami bukan buatan pabrik. Kami handmade, diciptakan serupa yang adalah gambar Allah. So biar kami ajari, kami memantaskan diri kami menjadi pribadi yang punya good karakter Tuhan, yang punya integritas. Kami berdoa Bapa, kami orang muda, kami punya semangat, tapi kadang-kadang kami malas, kadang-kadang kami bergumul dengan diri kami. Tapi berilah kami kekuatan dari surga untuk mengalahkan ego kami, untuk mengalahkan diri kami, untuk mengalahkan kemalasan kami, supaya kami boleh tunduk kepada orang tua, supaya kami boleh taat kepada orang tua, kepada guru-guru kami, kepada mentor-mentor kami ya Tuhan. Aku berdoa, turunlah pengurapan-Mu Tuhan, turunlah pemulihan-Mu, turunlah gambar diri yang benar Tuhan,
gambar diri yang sejati, bahwa kami diciptakan yang adalah serupa dan gambar dengan Allah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktu dan hidup mereka siang hari ini di tempat ini. Berkati firman-Mu, biar itu bertumbuh menjadi pohon yang tinggi dan berbuah lebat, sehingga satu kali akan banyak burung-burung yang akan bertengger Tuhan di hidup kami. Artinya hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang sudah memberkati dan memberikan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami menerima firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, semua pasti diberkati, amin. Setelah ini kita akan mendengarkan warta sepekan, sekalian persembahan dijalankan. Shalom Jemaat GBI My Family, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah Integrity in Work and Ministry, seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kami tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu 24 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimin Aziz MTH dan PDP Rosida Rimbun MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 9 dan 11 WIB. Sedangkan ibadah Impact akan dilayani oleh Elizabeth Yohana pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB, baik secara onsite maupun online. Kami tampilkan persembahan yang sudah terkumpul untuk pembangunan GBI Podomoro. Harga lokasi dan BPHTB sebesar 14.346.856.364 rupiah. Dana terkumpul per September 2021 sebesar 5.749.249.961 rupiah. Sisa pelunasan yang harus dibayar per Juni 2022 sebesar 8.597.606.402 rupiah. Mari tetap dukung dan doakan pembangunan rumah Tuhan di Podomoro Daily City Medan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, dapat melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setiamu yang luar biasa yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami pada hari ini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi pribadi yang otentik di hadapan-Mu Bapa, dalam karakter kami Tuhan, dalam kompetensi kami maupun dalam panggilan kami. Dan biarlah kami selalu bekerja Tuhan dengan tangan kami, pikiran kami dan hati kami yang tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, baik kepada jemaat juga di tempat ini, baik jemaat yang sudah memberi persembahan, kiranya persembahan juga ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah semakin lagi minggu-minggu ke depan akan semakin banyak lagi jiwa yang memuji mulakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Esther Simaora ya Tuhan, yang sudah memberikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Kau memberkati keluarganya Tuhan, kiranya Kau memberkati pelayanannya, berkati segala usaha apapun yang dilakukan oleh Ibu Esther Tuhan. Berkati juga Bapa, kami berdoa kepada Gembala kami Pendeta Lugimin Aziz, berkati juga kepada Ibu Rosida dan juga kepada anak-anaknya dan juga seluruh pelayanannya Tuhan maupun usahanya Bapa. Dan juga kami berdoa kepada Pendeta Niko Notoro Harjo dan juga seluruh keluarga dan pelayanannya dan seluruh GBI yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi Indonesia, kiranya Kau berikan terobosan ya Bapa, kiranya Indonesia aman, damai dan sejahtera Tuhan. Seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, kiranya Kau lingkupi, ditubungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah juga pada hari ini Bapa, kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Shalom Yerusalem, kiranya berkati Yerusalem, biarlah Tuhan segala puri-puri-Mu dan orang yang mencintai-Mu mendapat damai sejahtera sentosa. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini kiranya kami dapat menerima berkat dari hamba-Mu. Mari teman-teman arahkan iman dan tangan kita kepada Bapa di surga. Kita mau terima berkat ini untuk menutup ibadah kita.
Karena itu kekasih-kasih Tuhan, Raja walinya Tuhan Yesus, saleh-salehnya Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menimba berkat bersama berkata, amin. God bless.